Hai Sobat Investor semua, selamat datang kembali di channel gua. Ya, jadi hari ini gua spesial banget karena gua ngemper sama temen gue juga untuk membahas kasus-kasus yang berat juga ya. Nah, kebetulan gua pengen ngebahas soal Inggris. Jadi mungkin teman-teman tahu Inggris itu gimana ya. Mungkin ada yang makan karet ya, atau mungkin ada yang lebih parah lagi. Gue juga nggak tahu ya lebih detailnya. Tetapi mungkin gue sedikit ada riset-riset juga. Nah, untuk gue tahu lebih detail, gue mengundang narasumber yang beliau itu cukup banyak tahu, dan menurut gue ilmunya beliau tuh bakal bisa bermanfaat banget buat penonton gue. Nah, di sini samping gue ada Zaki. Hai Zak. Ya, jadi gue di sini akan coba bahas juga nih soal Inggris. Jadi gini, Zak. Inggris nih, mindset orang adalah Inggris negara yang sukses. Ya pokoknya, wah kita ngikutin Inggris. Tapi ya, beberapa waktu ini itu tuh ada kabar yang kurang mengenakan sampai orang tuh makan karet. Lah, ini kok negara sukses kok malah orang-orangnya makan karet? Apa kehabisan makanan atau bagaimana, Zak itu? Ya mungkin orang-orang itu ngelihat Inggris itu selama ini karena pertama mata uangnya ya. Ya. Kan kita mengenal pound sterling tuh Ya. mata uang yang nilai tukarnya tinggi. Ya. Jadi orang mengasosiasikan itu mungkin negara makmur gitu. Dan dia juga sejarahnya negara yang udah industrialisasi duluan, dia udah banyak jajahannya. Mungkin secara sejarah kita ngelihatnya itu negara besar gitu kan. Tapi kenapa sekarang sampai ada yang kayak kata lo, orang makan karet, Ya. contoh. Atau misalnya suster aja yang udah pekerjaannya tetap, dia masih nggak bisa menuhin kebutuhan hidupnya dia sendiri. Malah kadang-kadang udah dia kerja pekerjaan tetap, dia tetap harus cari pekerjaan kedua, bahkan ketiga, untuk dia bisa ngasih makan dirinya dan keluarganya. Itu karena selama udah sekitar 12 tahun ya, dipimpin oleh partai konservatif, itu dia melaksanakan yang namanya austerity. Austerity adalah ya kita bisa bilang kayak penghematan lah sebenarnya. Kan ini berasal dari apa sih? Kenapa mereka harus nerapin austerity? Itu awalnya dari krisis 2008, di mana semua ekonomi besar dunia ambruk, termasuk Inggris dan Eropa pada saat itu. Jadi kebijakan pemerintahnya sendiri untuk dalam negeri adalah mengurangi pengeluaran dan demi memaksimalkan pemasukannya dia. Gitu. Dan termasuk yang di-cut itu adalah misalnya contoh gaji-gaji pegawai gitu. Terus juga investasi pemerintahnya sendiri kepada kayak jaring sosialnya, jaring keamanan sosialnya mereka gitu. Itu sama mereka di-cut terus selama 12 tahun ini konsisten demi mencapai penghasilan yang lebih banyak. Jadi istilahnya kayak kita mengencangkan belt ikat pinggang ya. Gitu ya. Tapi sebenarnya strategi itu tuh nggak bisa selalu works di setiap saat kan, karena kan keadaan kemarin berapa tahun kemudian itu bisa jadi berubah gitu. Menurut lo yang mereka lakukan itu sebenarnya bagus nggak sih untuk saat ini, atau tepat nggak sih? Kalau menurut gue sendiri sih, ya ini udah terbukti ya. Kita mau sebenarnya kalau untuk menjawab itu kita apa dulu nih yang kita lebih pentingin? Apakah rakyatnya bisa makan atau enggak? Ya. Atau ke pemasukan negara gitu. Itu kan agak tricky juga ya untuk pemerintah itu nentuin prioritasnya di mana. Tapi kalau kita mau ngomong dari sisi kemanusiaan, dari sisi ya jelas itu nggak pas lah kita bisa bilang. Karena apa untungnya kita penghasilan negara banyak tapi rakyatnya nggak bisa makan. Ya. Gitu. Jadi menurut gua masih banyak cara lain yang kalaupun misalnya kita harus keluar duit lebih banyak pemerintahnya, demi rakyat lo bisa makan, kenapa nggak lo ambil jalur yang lain gitu. Sedangkan kan kalau misalnya masalah utang, masalah misalnya defisit, itu kan bisa diselesaikan dengan
produktivitas masyarakat lo itu nantinya. Kalau masyarakat lo sendiri nggak produktif karena misalnya dia kelaparan atau dia nggak sehat atau misalnya pendidikannya kurang karena lo cut budgetnya, ya gimana gitu. Iya, jadi semuanya tergantung, kita harus balikin ke rakyatnya gimana gitu ya. Jangan terlalu mikirin nama negaranya gitu, tapi rakyatnya kayak di masa bodohin. Pada ujung-ujungnya kan juga memang kontribusi dari rakyat itu mempengaruhi kan. Betul. Jadi kayak rakyatnya happy, mungkin itu jadi sebuah pandang di internasional dan lain sebagainya. Tapi menurut lo nih, ini juga ada ngaruh nggak sih sama yang terakhir kalau nggak salah Prime Ministernya itu dia sempat diganti ya? Nah, Liz Truss ya. Nah, Liz Truss. itu gimana menurut lo? Apa memang ada ngaruhnya atau enggak? Udah jelas ngaruh itu, karena Liz Truss itu kan dia mengundurkan diri karena dia udah ngajuin budget, ternyata malah menimbulkan polemik besar secara politis dan ekonomi di negaranya. Ya. Karena pas dia mencanangkan budget yang dia sebut adalah mini budget, yaitu budget paling kecil dalam sejarah UK gitu ya. Itu langsung pas dia speech itu pound sterling langsung jatuh value-nya di market. Jadi itu udah nunjukin bahwa itu udah kebijakan yang salah. Itu aja nggak dipercaya sama market gitu. Ya. Apalagi sama rakyatnya juga marah banyak. Makanya pas dia ngeluarin kebijakan itu langsung diserang secara politik dan rakyat pada protes. Dan itu akhirnya mengakibatkan dia nggak melanjutkan lagi kan karirnya dia sebagai Perdana Menteri. Akhirnya dia terpaksa ngundurin diri karena menimbulkan krisis politik gitu kebijakan dia. Tapi itu sebenarnya dia yang sadar sendiri bahwa gue salah nih. Apa mungkin si rakyatnya ada tindakan apa atau gimana sih? Karena kan kadang-kadang orang kayak enggak kok bener kok ini gue gitu. Ya, itu menurut lu? Kalau lu ngikutin dia itu dia sebenarnya ngotot sebenarnya sampai hari-hari terakhir itu dia masih nganggap dia benar gitu. Walaupun dia akhirnya terpaksa harus dia harus puter balik posisi dia dalam artian tadinya dia mau ngekat pajak untuk perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang kaya. Itu sampai dia akhirnya nggak jadi. Dia putar 180 derajat, dia pecat menteri keuangannya, terus dia ganti. Pada akhirnya, walaupun itu udah diganti, desakan-desakan itu tetap ada. Sampai akhirnya yang menjadi trigger adalah pas menteri dalam negerinya ngundurin diri. Gitu. Itu udah trigger bahwa menterinya sendiri aja nggak percaya sama perdana menterinya. Ya, pemikiran dia gitu ya. Iya, akhirnya dia terpaksa, ini gue nggak bisa maju nih, mungkin nggak bisa. Ntar kalau misalnya gue terusin, yang lain ikutan mundur, gue lebih mandek lagi. Akhirnya dia mendingan mundurin diri. Mungkin itu pada akhirnya seperti itu. Pada akhirnya semua juga akan terlihat kebijakan-kebijakan yang unik guys ya. Biasanya perlahan itu bakal ketahuan juga. Nah sebenarnya kan kalau kita nih dalam mengendalikan perekonomian itu ada pemerintah ya, atau mungkin dari segi bank sentralnya itu dia punya kebijakan moneter maupun fiskal. Nah kalau yang ini dia ada yang bisa moneter dan ada fiskal juga. Cuman kan kalau pada saat ini dia meng-cut dari teksnya tersebut akan mempengaruhi terhadap fiskalnya juga. Dan itu bukan kebijakan yang tepat di saat ya memang lagi kondisi Inggris seperti ini. Tapi mungkin kalau di kondisi yang berbeda dia akan lebih tepat lagi dan akan memicu growth ekonomi yang bagus. Nah, itu kan tujuan utamanya sebenarnya dia ngeluarin kebijakan itu adalah harapannya dengan dipotong pajak perusahaan besar, orang kaya, itu mereka akan invest lagi ke dalam negeri. Tapi kan kalau misalnya ini lagi keadaan lagi perang, Ukraina, Rusia, lagi inflasi, bahan pangan lagi mahal, bensin mahal, itu susah untuk diterapin. Apakah perusahaan-perusahaan ini atau orang-orang kaya ini mau reinvest di saat ini, gitu kan? Jadi ketidakpercayaan pasar dan investor dan segala macam itu teramplifikasi, jadinya Liz Truss itu nggak dipercayai lagi, akhirnya dia kehilangan mandat lah jatuhnya. Ya, jadi menurut gue memang kalau di saat kondisi yang kayak gini, mungkin yang teman-teman belum ada gambaran itu tuh
Inggris juga ada beberapa kendala. Jadi nggak hanya kayak misalkan kalau tadi kan juga disebutin dari segi memang dari masa lalunya memang dari segi budget juga banyak yang defisit gitu ya. Betul. Terus sebenarnya juga ada salah satu faktor lain yang seperti teman-teman tahu mungkin dari Ukraine dan juga Rusia juga yang konflik ya menyebabkan jadi mungkin akses untuk kayak gas atau apapun itu jadi sulit gitu. Mungkin coba lo bisa bantu jelasin gue mungkin dari sudut pandang lo itu efek dari kedua negara tersebut konflik itu apa sih ke Inggris? Ya, paling utama itu soal gas ya karena Eropa itu kan negara 4 musim lah pokoknya dan UK itu termasuk di kawasan tersebut. Jadi otomatis dengan secara produsen di kawasan itu produsen gas paling besar ya Rusia. Gitu. Dan semua gas itu lewat pipa-pipa kalau nggak lewat Ukraine ya lewat Nord Stream yang katanya tiba-tiba rusak gitu ya. Iya. Sekarang malah Rusia nyalahinnya Inggris yang ngerusak katanya. Oh gitu. Jadi itu perkembangan terbaru dia malah nuduh Inggris nih yang ngerusak Nord Stream nih. Ceritanya mau diadu domba nih kayak sesama. Jadi mau ngadu domba mungkin antara Jerman dan Inggris. Gitu. Ya, jadi kenapa perang ini penting karena bukan cuma gas, produsen makanan pun contohnya gandum, terus juga itu Ukraine kan? Ukraine dan Rusia itu produsen. Rusia juga. Rusia lebih banyak malah dari Ukraine. Iya sih, secara wilayah gede. Jadi Rusia dan Ukraine ini produsen gandum terbanyak gitu untuk Eropa, untuk Timur Tengah, gitu. Bahkan untuk Indonesia juga sebelumnya Ukraine kita impor dari Ukraine. Nah, terus selain gandum, biji bunga matahari juga. Biji bunga matahari ya itu untuk mereka ini ya. Selai buat pengganti butter. Pengganti butter. Dan itu kan mereka kalau nggak pakai sunflower untuk minyak goreng juga, sunflower oil gitu. Jadi berbagai hal yang terhambat dan terhambat pengiriman barangnya, karena perang juga jadi makin ribet lah supply chain-nya gitu kan, itu mengakibatkan harga-harga naik. Udah jelas itu pangan dan bahan bakar. Jadi jatuhnya kelangkaan lah ya gitu. Kelangkaan dan mengakibatkan pokoknya harga naik drastis deh, apalagi di negara-negara Eropa. Ya, bahkan kalau di pemberitaan itu sampai kalau musim dingin kan kebayang guys ya. Kalau kita mungkin musimnya ya hujan, kalau nggak panas ya. Cuma kalau kita di Eropa kayaknya nggak gitu ya. Ada banyak musim lain ya, seperti contohnya musim dingin ya. Itu kan pastinya akan ngefek mereka butuh gas. Apalagi pasti, gue nggak tahu ya, mungkin asumsi gue electricity bill makin naik lagi deh. Oh pasti. Ya kan? Itu karena gas itu tadi. Gas itu. Nah, itu dampaknya lu ada lihat kayak wah ini bakal banyak komplain gak sih ke pemerintahan gitu. Betul, dari pihak. Nah, sebenarnya kan itu udah nggak usah udah musim dingin dari sekarang juga udah komplain karena harganya udah naik dari sekarang. Dari mulai perang itu kan sebenarnya udah mulai naik. Nah, dengan sekarang udah mendekati musim dingin itu harga itu tuh makin naik gitu. Dan sebenarnya salah satu kebijakan yang bagusnya tadinya dari Liz Truss itu dia mau ngebatesin naik maksimal tuh naiknya sampai seberapa sih itunya buat biaya bill untuk kenaikan gas di musim dingin gitu. Jadi dia tadinya mau nerapin price cap untuk itu. Jadi ada bagusnya ya sebenarnya ya. Iya, cuma itu 1 dari 1000 ya. 1 dari 1000 ya. Gitulah. Jadi nggak banding lah menurut rakyatnya, nggak banding nih. Ya, lu cuma ngasih 1, tapi yang lainnya lu nggak nguntungin. Nggak nguntungin. Jadi balik lagi kayak overallnya seperti apa gitu. Nah terus kan juga beberapa waktu silam ya kita mendengar ya bahwa kabar sang Queen died ya. Setelah dia berusia sangat panjang ya, bahkan ada mitosnya dia makan darah ya atau minum darah. Wah, ini konspirasi ya. Nggak gitu ya, sampai minum darah ya. Cuman bukan itu yang kita pengen bahas. Itu kan dia sebagai simbol negara nih. Itu kira-kira
itu apakah ada efek nggak sih secara ekonomi mungkin ke negara-negara apa? Nih King Richard tapi King Charles gimana gitu? Apa mungkin dia kurang percaya atau gimana Sar? Iya, namanya selama ini kita juga dari kita lahir sampai sekarang juga taunya Ratu Inggris cuma Queen Elizabeth gitu kan. Selama ini dan begitupun negara-negara sebenarnya karena 70 tahun pemerintahannya dia 70. gitu kan. Dia bertahta 70 tahun. Jadi itu kayak lambang kestabilan, guys. Lambang kestabilan. Dia sebagai lambang stabilnya Inggris. Ya. Tapi setelah ada pergantian ini karena meninggal ya almarhumah. Karena sudah almarhumah, dia negara-negara juga harus adaptasi kan. Ya. Dia pun sendiri, Inggris sendiri beradaptasi nih. Ya. Contohnya misalnya ganti koin-koin, ganti duit, gambar-gambar mata uang gitu kan, lambang-lambang, postcard, stempel, semua kan ganti kan. Cuma kayak kita kalau ganti pemerintahan kayak duitnya itu aja ya. Enggak, karena kita lambang-lambangnya pahlawan ya. Pahlawan. Gitu kan. Jadi bukan raja ratu yang harus ganti kayak Thailand atau Inggris gitu. Oh iya. Nah cuma lebih ke persepsi aja sih masalah stabil atau enggak. Karena selama ini kan betapapun ganti pemerintahan, ratunya tetap Queen Elizabeth. Sekarang udah ada pergantian. Ya. Ini pun nggak bagus awal bertahtanya King Charles. Ya. Udah ganti 2 perdana menteri, gitu kan? Itu sebuah. Udah Liz Truss, sekarang Rishi Sunak gitu. Jadi dalam baru 6 minggu. Baru 6 minggu. Jadi si Liz Truss kan bareng sama King Charles. Iya. Liz Truss baru pertama kali ketemu Queen langsung meninggal. Oh iya. Bebosial berarti kan? Ya kan dia juga pas mudanya sempat mau ngilangin kerajaan tuh dia. Oh, ya? Anti dia dulunya. Oh anti? Dia tadinya anti monarki, Liz Truss. Makanya kalau di TikTok suka ada tuh klip-klip ya zaman dulu dia pernah speech. Oh ya? Ini buang-buang duit aja nih keluarga kerajaan gitu-gitu lah gitu, diungkit-ungkit tuh pas dia naik. Pas jadi Perdana Menteri, muncul lagi lah klip-klip itu. Iya, ternyata kebijakan dia juga lebih dikritisi lagi ya. Iya. Lebih unik lagi. Bahkan kayaknya gue mikir kayak, lo kok sama kayak Turki ya gitu. Karena guys, kalau lo tahu ya memang Turki kan dia punya kebijakan yang memang unik ya gitu. Karena di saat memang inflasi lagi tinggi-tingginya, kebijakan Erdogan tuh tidak menaikkan suku bunga. Iya, alasannya ya tidak sesuai dengan syariat Islam juga salah satunya. Emang iya? Iya. Nah makanya itu kan cukup unik ya karena memang rata-rata negara salah satu pengendaliannya itu dengan menaikkan suku bunga. Nah berarti kan ada sedikit kesamaan ya kayak mungkin kebijakannya unik gitu. Menurut lo gimana? Iya, kalau menurut gue sih kalau emang itu benar adanya yang sama di antara Liz Truss sama Erdogan itu lebih ke kekehnya mereka terhadap ideologinya masing-masing. Iya, benar. Jadi misalnya contoh kalau kata lo tadi katanya Erdogan karena syariat Islam gitu ya. Kalau si Liz Truss lebih ke kebijakan gue pokoknya paling benar nih untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi gitu. Dia kekeh terhadap ideologi yang dia anut. Kalau Liz Truss ini lebih mentingin supply side. Jadi yang penting supply-nya nih harus selalu ada gitu. Betul. Kalau misalnya demand-nya nanti ngikutin gitu. Betul. Nah, ya itu sama-sama kekeh aja sih, kayak mereka sama-sama kekeh terhadap pendiriannya, tapi nggak ngitungin cost-nya gitu, terhadap masyarakatnya masing-masing. Inflasi sekarang tinggi segala macam. Mereka nggak mikirin. Cuman menurut gua kita akan lihat di akhirnya aja sih. Kalau Liz Truss kan lihat akhirnya ya. Cuman kan Erdogan nggak tahu juga, itu ditentukan mungkin nasibnya tahun depan ya ketika pemilunya. Itu jadi karena itu 2023 mereka pemilu. Karena gue yakin juga sih kalau misalkan rakyatnya ngerasain yang lebih parah lagi, ya buat teman-teman yang nggak tahu inflasi Turki itu udah 80% ke atas ya. Jadi harga-harga meningkat. Ya coba lo bayangin lo beli beras berapa ya 80% lah anggapan. Walaupun nggak semua begitu ya. Ada beberapa yang naik tapi anggapannya tuh udah gede banget gitu loh. Lo bisa naik berkali-kali lipat. Lama-lama kan
Kita aja naik BBM aja udah jeritnya minta ampun loh. Itu naik berapa ribu ya, yang semestinya emang udah naik, cuman kan subsidinya dikurangin. Apa kabar lu? Di sana yang udah berkali-kali lipat, mungkin lu udah ngebunuh orang kali di tetangga lo ya. Jadi ya memang itu sih sebenarnya. Jadi kita nggak tahu endingnya gimana. Gue sih berdoa sesuatu ya memang hasilnya bagus, mudah-mudahan ya. Jadi gue bukan haters ya. Ya kita ada perbaikan. Tapi kan ya kita di sini cuma berbagi opini aja. Nah balik lagi ke Inggris. Oke. Menurut lo Indonesia sama Inggris itu di 2023 itu lebih bagus mana sih? Gitu. Karena kan orang berkaca, negara Barat adalah bagus gitu ya. Nah kan lo tentu. Ya kalau gue sih ngeliatnya dari prediksi-prediksi yang udah keluar aja. Contohnya Inggris sendiri udah menyatakan bahwa 2023 itu mereka 0% GDP growth. Jadi 0% yang tumbuh atau enggak? Gitu kan? Enggak, sedangkan Indonesia masih 4% gitu. Dan kita resiko untuk resesinya sangat kecil gitu kan. Karena kita sendiri masih komoditas masih kuat, berjalan, masih kuat ya. Surplus dari situ, tapi ya emang sekarang udah mulai menurun dibanding yang kuartal 2 kemarin-kemarin. Cuma tetap istilahnya kita kan masih barang-barang kita masih dibutuhin lah, termasuk produk pokok kayak contohnya ya batu bara, gitu semua juga masih butuh gitu. Terus ya udah pasti jadi 2023 itu kalau ditanya lebih bagus mana Inggris sama Indonesia, ya jelas Indonesia. Outlooknya ya. Outlooknya. Gitu. Karena Inggris dia udah menyatakan diri sendiri ya, kelak udah suram gitu. Udah suram gitu. Jadi Rishi Sunak aja udah menyatakan bahwa ya ini udah kita harus nentuin decisions yang emang tough nih tahun depan nih. Apa nih yang harus kita kurangin atau yang harus kita cut gitu. Jadi dia kalau pandangan Partai Konservatif itu selalu apa yang di-cut, bukan apa yang kita invest ya, beda lagi. Dia harus cut dulu deh, pokoknya budgetnya apa nih yang bisa di-cut, apakah gaji suster, apakah gaji dokter, apakah gaji petugas kereta, transportasi, gitu. Jadi beda pemikiran ya kalau begitu. Pemikiran, dia makanya yang gue bilang tadi di awal, dari 12 tahun udah Partai Konservatif ini merintah, dia itu austerity adalah ideologi utamanya secara ekonomi. Tapi menurut lo tuh gimana ya? Kita tuh terkadang suka apa ya? Kita nggak bersyukur gitu loh. Kayak gue merasa, negara kita tuh sebenarnya masih cukup baik. Mau yang dibilang paling baik juga belum ya gitu. Mau dibilang jelek juga enggak. Tapi kan kadang-kadang kayak kita kurang bersyukur. Apa sih kita banyak yang miskin, kita banyak yang ini. Tapi ternyata banyak hal-hal juga yang orang nggak tahu, kayak BBM di negara lain juga lebih gede, setahu gue kayak Hong Kong atau udah jelas. Iya kan, maksudnya beberapa negara lain gitu. Memang kalau dibandingin Malaysia kayaknya kita kalah murah. Murahan Malaysia. Murahan Malaysia. Iya. Tapi maksudnya ya kita nggak bisa bandingin dari 1-2 negara ya, kita lihat. Malaysia kan masih eksportir juga. Eksportir. Kalau lu misalkan lu bayangin kalau di Inggris deh, kita ngomongin Inggris. Itu harganya udah berapa tuh? Usah Inggris, yang deket aja Singapura. Singapura. Gitu. Jadi kayak emang kita bandingin tuh yang apple to apple gitu. Nggak bisa bandingin kita sama misalnya negara kayak Inggris gitu ya. Ya, misalnya sama Inggris gitu. Kayak terlalu jauh gitu kan. Kita ya harus bandingin sama yang berkembang juga, ya udah yang di kawasan aja kita bandingin gitu. Dan itu pun secara misalnya kita ngomongin BBM juga kita masih termasuk yang murah gitu. Murah dibanding kayak Vietnam, Filipina. Apalagi mereka nggak punya, malah nggak punya produksi sendiri, malah dikit gitu. Kita bisa bilang dia import banget gitu, ketergantungan import banget BBM-nya. Jadi harganya ya tergantung luar gitu. Kalau Malaysia ya nggak bisa bandingin karena dia emang masih eksportir gitu. Produksinya masih gede. Mungkin di terakhir gue pengen mungkin ada pesan-pesan nggak, misalnya kira-kira dari krisis yang terjadi atau yang akan terjadi, resesi lah di 2023, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil gitu? Kita sebagai orang Indonesia atau itu apa sih yang bisa diambil? Mungkin ya, kalau kita harus mengambil pelajaran dari ini itu kita nggak boleh take for granted apa yang kita punya. Kayak contoh nih, kita selama ini mungkin cenderung stabil ya. Kita udah berapa
tahun lah cenderung stabil. Itu tuh kita nggak bisa merasa nyaman aja gitu. Karena suatu saat itu bisa tiba-tiba direnggut. Karena namanya dunia ini banyak moving parts-nya gitu. Kita nggak bisa kayak kita sendirian di goa gitu. Oh iya benar. Ini udah zaman global, udah apa, semua bisa pengaruh ke yang lain gitu. Jadi ya never take for granted what you have. Gitu. Iya. Jadi juga kita mungkin lebih banyak juga riset ya tentang di luar itu seperti apa. Jadi nggak hanya memandang sama di dalam negeri saja, karena kan kita juga nggak tahu outlooknya seperti apa di luar gitu kan. Ya kan takutnya kalau dalam negeri doang bisa hoax kan atau apa. Nah, itu juga riskan. Bisa hoax, bisa propaganda. Nah makanya kayak tadi gua ngomongin minum darah juga ya kan. Nah itu konspirasi beda lagi tuh ya. Ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi untuk saat ini kita bahas Inggris memang dari outlooknya aja. Jadi buat teman-teman bisa ada gambaran. Nanti mungkin kita akan coba bahas negara-negara seperti Suriah, Iran. Mereka tuh sebenarnya punya masalah yang berbeda-beda lagi. Nah di sini mungkin bisa jadi sebuah masukan ya, sebuah ilmu ke teman-teman. Nah buat teman-teman yang setelah ini melihat informasi kita ini cukup informatif, coba aja share di sosial media kamu. Facebook, Instagram, Twitter, ataupun kamu punya TikTok, gue nggak tahu gimana ya, lu coba share aja deh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.